Pemasangan bendera Laskar Sabilillah menolak Habib Kutambak-Sari. Hidup Banser, Hidup Banser. hidup Banser, hidup Banser, hidup Banser. Terus tuh. Semangat Pak Kayat, semangat. Yuk. Ya Allah, rungkatkan Mbak Alawi di Indonesia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Dan Alhamdulillah pula pada kesempatan ini bertemu kembali dengan Gus Mar, KBN Nusantara dari lereng Gunung Slamet. Gimana kabarnya Gus? Baik, alhamdulillah. Kang Bejo sehat? Alhamdulillah sehat-sehat selalu Gus. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semua sehat selalu. Begini Gus, ini ada kabar lagi nih. Dosen Unsud Ahmad Rafiq. Oh, ya. Ini berulah lagi nih. Ini kurang ajar ini. Menurut kami sudah keterlaluan ini. Apa itu? Ini ceritanya itu kita dengarkan dulu videonya ya. Enggak, maksudnya video kaitannya dengan topik apa? Dengan Dia posting video. posting video terus diberi keterangan Oke. di kader penggerak NU. Oh, di grup kader penggerak NU. Kader penggerak NU Banyumas. Dan di dalam keterangan videonya itu kan sahabat-sahabat Banser Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran itu kan membantu PWI Laskar Sabilillah Dalam hal apa? memasang bendera. Oh, memasang bendera PWI dan Laskar Sabilillah. Sahabat-sahabat Banser. Dan di dalam keterangannya itu pada saat ngunggah di grup kader penggerak NU itu ada, wah nantang sekali nih Gus. Saya bacakan ya. Ya. Waspada kelompok radikal baru dalam tubuh NU, bersikap persis seperti Salafi Wahabi, seperti FPI, radikal, intoleran. Ngeri kan ini? Terlalu. Dan yang lebih menantang lagi, menurut kami menantang ini Gus. Ya. Nama saya Ahmad Rafiq, makanya kami unggah, saya sebutkan namanya, karena di sini ini di dalam unggahnya di grup kader penggerak NU ini nantang sekali ini menurut kami. Nama saya Ahmad Rafiq, Ketua LWP PCNU dan pengurus LWP PWNU, alamat Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, pekerjaan PNS, dosen jurusan Ilmu Politik Fisik Unsud. Nah, untuk lebih lengkapnya Gus, ini video bagaimana sahabat-sahabat Banser membantu perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Banyumas memasang bendera yang dikatakan radikal itu loh. Ya, kita dengarkan bareng-bareng Gus. Nah, ini videonya. Nah, videonya ini. Pemasangan bendera Laskar Sabilillah menolak Habib Kutambak-Sari. Hidup Banser, hidup Banser, hidup Banser, hidup Banser. Oke. Nah, Jelas. Jadi ini tanggapan Gus Mar gimana? Sahabat Banser Kasat Korkel ya, kalau Banser itu Kasat Korsel, Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran yang dikatakan radikal oleh orang ini. Ini gimana, Gus? Terima kasih Kang Bejo. Lagi-lagi Pak dosen Unsud Ahmad Rafiq bikin ulah. Iya. Ini saya kira lebih parah daripada kasus yang kita
up kita unggah sebelum ini Oh iya ya. tentang pertemuan dengan para kabit. Hmm. Satu, bahwa video itu saya kira bagus kan. Artinya kerjasama Banser dengan pasukan PWI Laskar Sabilah Kabupaten Banyumas itu memang sudah sering dilakukan di berbagai daerah. Iya. Bahkan ketika pelantikan PWI Laskar Sabilah Kabupaten Banyumas, kebetulan saya sebagai ketuanya di Banyumas ini, saya juga mengundang sahabat-sahabat Banser minta tolong untuk mengawal acara pelantikan PWI Laskar Sabilah. Begitu juga di wilayah yang lain di seluruh Indonesia. Itu sudah terjalin kerjasama yang bagus antara sahabat Banser dengan Laskar Sabilah di dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, ini saya mengapresiasi dengan sahabat-sahabat Banser di kelurahan atau desa Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Banyumas. Saya sampaikan terima kasih ya atas kesediaannya bekerja sama dengan PWI Laskar Sabilah Banyumas ikut membantu memasang atribut atau bendera PWI LS. Kok tega-teganya dikatakan sebagai persis Salafi Wahabi apa tadi? FPI Islam radikal lah. Radikal. Ini kurang ajar menurut saya. Ini fitnah ini Gus ya. Pelecehan, bukan fitnah, pelecehan. Kurang ajar. Pelecehan. Penghinaan. Dia kan pengurus NU. Iya. Dia menyebut diri kan pengurus apa? Iya. LWP ya? LWP PCNU dan LWP PWNU. LWP PWNU juga. Bukan PCNU saja, PWNU juga. Bagaimana mungkin seorang pengurus NU cabang dan wilayah di Jawa Tengah tega-teganya menuduh sahabat-sahabat Banser? Memang sahabat Banser tuh ada pakai seragam Banser. Disebut sebagai kelompok radikal baru di tubuh NU, disebut sebagai persis mirip Salafi Wahabi FPI. Itu kan luar biasa. Dan saya sebagai ketua PWI Laskar Sabilah Kabupaten Banyumas tersinggung dengan kata-kata sampean. Saya tidak terima dengan kata-kata sampean di postingan ini. Maksudnya apa? Yang Anda maksud radikal baru di NU. Apakah juga termasuk PWI Laskar Sabilah? Ataukah dua-duanya? Kalau Anda menuduh PWI Laskar Sabilah sebagai kelompok radikal baru, Anda berurusan dengan seluruh pasukan PWI Laskar Sabilah seluruh Indonesia, pimpinan Gus Abbas Punten. Camkan baik-baik ini Saudara Rofik. Ya, sekali lagi, kalau Anda menuduh yang dimaksud radikal baru di NU adalah terkait atribut PWI Laskar Sabilah, Anda per hari ini berurusan dengan seluruh pasukan PWI Laskar Sabilah di seluruh Indonesia, pimpinan Gus Abbas Punten Cirebon. Camkan itu. Kalau kita minta tabayun ini, kita minta tabayun, minta klarifikasi kepada Saudara Ahmad Rofik terkait postingannya ini. Iya. Dan yang kedua, dia menyebut diri, jati dirinya jelas, namanya, jabatannya di NU, dosen unsur juga. Saya ingin tahu ini, statement ini mewakili lembaga di PCNU Banyumas ataukah statement pribadi? Ini saya juga nanti akan kalau perlu kita akan kirimkan surat kepada PCNU Banyumas untuk mengklarifikasi. PWNU? Ya mungkin juga perlu kita tembuskan. Terus apakah seperti ini layak disebut sebagai kader NU? Sebagai pengurus NU, apalagi dosen politik. Tuduhannya, framingnya terhadap video di mana itu ada Banser luar biasa. Ini menyakitkan, dan saya yakin nih sahabat-sahabat Banser di Tambak Sari Kidul, Kembaran juga saya kira tidak akan bisa menerima ini. Mereka bekerja dengan sangat ikhlas, tidak dibayar, siang malam kadang-kadang, hanya kadang-kadang ditemani kopi sama rokok. Kok sampai kemudian dituduh tega sekali kelompok radikal mirip Salafi Wahabi dan FPI. Maksudnya apa? Sampai pengurus NU melecehkan Banser. Ya, kalau kita memahami kalimat itu, kelompok kan orang. Iya. Di video yang nampak orang kan sahabat-sahabat Banser. Iya. Tapi saya juga sebagai ketua PWI LS Banyumas tersinggung karena sahabat Banser sedang memasang atribut PWI Laskar Sabilah Kabupaten Banyumas. Jadi melalui video ini saya minta ini kepada pengurus PCNU Kabupaten Banyumas, apakah statement Saudara Rofik ini, Ahmad Rofik ini,
mewakili lembaga di PCNU ataukah pribadi. Dan lagi pula dia itu pengurus apa itu LWP. LWP itu apa? Lembaga wakaf ya. Iya. Apa urusannya dengan kegiatan ini? Apa korelasinya dengan PBI Laskar Sabila dengan sahabat-sahabat bangsa? LWP yang ngurusi wakaf aja, nggak usah ngurusi macam-macam. Tersinggung saya ini, saya nggak terima ini. Saya minta, saya tunggu tabayunnya saudara Rafiq, dan kami untuk agar resmi mungkin akan mengirimkan surat Kepada PCNU. kepada PCNU Banyumas untuk minta tabayun tentang statementnya Ahmad Rafiq ini, apakah mewakili pribadi ataukah atas nama lembaga yang dia sebut. Karena dia menyebut diri, jati diri lengkap, jabatannya dia. Kurang ajar menurut saya. Iya. Kebangetan, tega dia. Tega. Mengadu domba ini. Memecah belah. Justru dia itu yang Memecah belah. memecah belah. Justru dia yang menurut saya layak disebut sebagai kelompok radikal. Radikal. Memecah belah. Orang dari yang persis bersikap seperti Salafi Wahabi, FPI kan sukanya memang memecah belah, mau domba. Ini kan memecah belah antar sesama kader NU. Memecah belah mau domba antara Banser dengan PBI Laskar Sabila. Memang kalau ditelusuri Gus, apa yang dikatakan di grup kader penggerak NU ini ngeri. Saya juga, wah, kok sebegitunya mengatakan sahabat Banser Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran sebagai radikal baru dalam tubuh NU. Sama persis dengan Salafi Wahabi, FPI. Ini dari sudut pandang mana? Kami makanya dia harus menjelaskan itu. Dia harus bertanggung jawab atas tuduhannya. Nanti mungkin kita juga akan koordinasi lah dengan pengurus ranting NU Ansor Banser di Tambak Sari Kidul ya. Tentang postingan itu, tentang tuduhan itu. Kira-kira apakah mereka sudah tahu atau belum? Dan langkahnya seperti apa? Langkahnya seperti apa? Ya menurut saya ini keterlaluan sekali. Jauh lebih keterlaluan ketimbang pertemuannya dengan para Gawagis, Kabib di Cilongok itu. Iya. Karena masih dugaan ya, masih dugaan apakah betul dalam konteks itu. Tapi ini sudah jelas-jelas yang posting dia sendiri. Iya. Bahkan dia sendiri menantang sekali menyebutkan namanya, lembaga dia khidmah, dan instansi di mana dia mengajar. Ini kan nantang menurut kami. Iya. Menyakitkan, sangat menyakitkan, iya. Termasuk PWI Laskar Sabila sakit ini. Sakit. Dikatakan persis sama dengan Salafi Wahabi, FPI. Ini ngeri. Makanya dari apa yang disampaikan Gusmar, kami sepakat. Ini si Rafiq ini harus tabayun, klarifikasi. Maksudnya apa? Menuduh sahabat-sahabat Banser yang membantu masang atribut di Desa Tambak Sari, Kecamatan Kidul, Kecamatan Kembaran itu harus klarifikasi. Mungkin itu dulu Gus ya. Ya terakhir saya tambahin, saya tambahkan mohonlah kepada PCNU Banyumas terkait dengan polemik nasab ini, kader-kadernya ditertibkan. Ya ditertibkan lah, dikasih apa namanya pedoman sikap. Iya. Saya termasuk kader NU Banyumas. Saya ikut PKPNU, saya ikut MKNU, saya ikut di PMI. Saya mantan pengurus NU PCNU Banyumas. Jadi kita paham betul lah dalam polemik para Habib ini. Sebagian memang masih ada yang pro Habib, masih mati-matian membela Habib. Termasuk Rafiq, saya lihat di grup postingan-postingan. Terlihat sekali dia memang apa namanya muhibin tulen kepada Pekalongan, masih menyebut Maulana wa Habibana dan seterusnya dan seterusnya. Oke lah, terkait sikap itu silakan. Kita tidak memaksa. Kita tidak memaksa bahwa itu mungkin kesadaran orang berbeda-beda ya. Walaupun pendidikannya tinggi sekalipun, kalau sudah kena doktrin para Habib kadang-kadang sulit dikasih penalaran. Tetapi bahwa polemik Habib kan tidak hanya persoalan nasab. Iya.
Selain persoalan nasab, sejarah, distorsi sejarah. pemalsuan makam, Ah, pemalsuan silsilah. Bahkan kita di Banyumas sendiri mengalami kiai besar di Banyumas, Mbah Kiai Abdul Malik yang diaku guru oleh Pak Lutfi bin Yahya. di bin Yahya kan. Di bin Yahya kan. Ngeri. Yang seharusnya Mbah Malik bin Ilyas bin Ali Dibohongso menjadi bin Yahya. Bin Yahya. Ini kan fenomena persoalan yang terjadi di kalangan habaib hari ini. Persoalan sejarah tadi kan, banyak sejarah bangsa yang disimpangkan, sejarah NU disimpang, makam-makam dipalsukan, doktrin-doktrin khurafat yang muncul dari kalangan mereka. Jadi persoalannya ini banyak, bukan hanya persoalan nasab saja. Iya. Persoalan nasab menurut saya sudah selesai lah. Selesai. Sudah 2 tahun para kabib-kabib Yaman ini Tidak bisa membantah. nggak bisa mana, selesai. Berarti mereka mesti harus bikin pengakuan dosa massal mesti. Oke lah, silakan pengurus NU dimanapun lah ya, tidak hanya di Banyumas. Kalau masih percaya mereka orang-orang keturunan zaman seperti silakan. Tetapi jangan pernah mengganggu, jangan pernah menantang-nantang seperti ini, jangan bikin ulah seperti ini. Wong kita juga tidak pernah memusuhi orang-orang yang masih pro kabib. Apa kita pernah ngamuk, pernah ngeroyok, Atau pernah mengintimidasi, membubarkan sholawatan? membubarkan? Enggak. Enggak pernah. Kalaupun penolakan, yes, Yes. itu kan hak asasi setiap orang. Oh, Menolak dalam konteks sikap. sikap. Bentuknya seperti apa ya? Karena saya menolak para kabib-kabib dari keturunan Yaman ini, saya tidak akan menghadiri lagi acara mereka. Tidak akan ngundang lagi. Ya. Begitu juga sahabat Banser banyak yang menolak. Tidak hanya ranting tabak sari. Wonosobo pernah bikin deklarasi. Wonosobo tanpa kabib kan gitu. Semarang, Marang, Demak, Kendal, pengurus NU, ketua PWI Laskar Sabila Jawa Tengah, Kiai Mubarok itu wakil ketua PWNU Jawa Tengah. Ya. Kalau seandainya sikap itu salah, mestinya dia dipecat dari PWNU. Kalau sikap penolakannya bahkan lebih ekstrim dari menolak. Di Wonogiri yang beliau kan ketua PCNU Wonogiri, bahkan memboikot, melarang seluruh pengurus NU panom-panomnya untuk acara-acaranya mengundang para keturunan dari imigran Yaman ini. Begitu juga pengurus NU yang lain di Garut, Solo Raya. Kiai Imaduddin Usman Banten adalah pengurus PBNU di LBM PBNU. Yang kedua dia pengurus PBNU Pak. Kalau seandainya salah, mestinya dipecat kan? Tetapi kan sampai hari ini tidak dipecat. Karena ini persoalan keilmuan. Artinya sikap penolakan terhadap para habib ini adalah sikap-sikap yang dilindungi di NU. Makanya ketika ada Banser menolak ya sikap-sikap yang sama dengan para petinggi kita. Tidak perlu dituduh sebagai kelompok radikal. Salahnya di mana? Tidak ada yang salah ya. Kecuali PBNU atau Ketua Umum GP Ansor Satkornas Banser membuat instruksi kepada seluruh jajarannya para habib harus mengawal kabib atau tidak boleh tidak mengawal, melarang Banser untuk mengawal kabib atau sebaliknya. Oke, ada instruksi jelas. Tapi enggak ada instruksi jelas. Artinya dibebas pemilih. Maklumat lah. Ya, kayak pondok sarang gitu guys ya. Ya, maklumat instruksi. Artinya ya, yang bagi yang masih belum sadar, masih terus munduk-munduk dengan orang-orang keturunan Yaman, masih suka menjilat-jilat, ya silakan. Akhir liurnya jilatan Anda kan kembali kepada Anda sendiri. Tapi tidak perlu bersikap arogan menuduh sahabat Banser, kader NU, sahabat Banser sebagai radikal, mirip salah. Sombong arogan. Anda berurusan dengan Banser, setidaknya di ranting Tambak Sari itu dan juga PWI Laskar Sabilillah, tidak hanya di Banyumas, seluruh Indonesia. Ini harus klarifikasi, tak bayon. Kita akan tunggu dan kita ya sekali lagi mungkin kita akan membuat surat. Minta tabayun kepada PCNU terkait dia menyebut diri sebagai pengurus PCNU. Apakah statement ini statement pribadi atau statement lembaga? Oke, mungkin itu dulu Gus. Itu pemaparan dari Gus Mar. Terima kasih banyak Gus atas pemaparannya. Terima kasih juga atas informasinya, ini penting sekali. Dan kami tunggu dari Saudara Rofik untuk tabayun. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warai sedul ya.